Halo cuyers, buat kalian yang baru gabung atau ngerasa ketinggalan alur ceritanya, pastiin buat cek di playlist di channel ini ya, supaya bisa nonton episode sebelumnya secara berurutan. Oh ya, jangan lupa juga buat intip judul-judul video lainnya ya di channel ini. Terus buat kalian yang ingin kasih mimin kopi buat temenin ngedit biar makin semangat, linknya sudah ada di deskripsi atau bisa cek di halaman channel yang sudah mimin sematkan. Yuk langsung saja. Jogasaki mengamati bahwa Daichi tampak cukup dekat dengan Kosuke Jindai di dalam penjara. Mendengar nama itu, Takura tertawa dan meremehkan Daichi, yakin bahwa ia tidak akan mampu melakukan apapun karena semua telah diatur dengan rapi oleh sang instruktur. Namun Jogasaki berpikir sebaliknya, menurutnya meskipun Daichi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, pada akhirnya ia tetap akan bebas. Dengan pertimbangan itu, Jogasaki merasa lebih baik mengambil tindakan lebih cepat lalu segera menelepon seseorang. Di sisi lain, Daichi tampak berusaha lebih mengenal Haruki sesuai arahan Jindan. Setelah mengobrol cukup lama dan mulai terasa dekat, Daichi melapor kepada Jindan dan mengatakan bahwa meskipun Haruki terlihat ramah, orang itu tidak mudah terbaca. Jindan pun menyuruh Daichi untuk terus mendekati sambil mengamati dengan seksama sekaligus mempercayai intuisi yang dimilikinya. Jindan kemudian mengganti topik dengan mengingatkan bahwa Banba Ryuji saat ini telah keluar dari sel isolasi. Ia memiliki seorang adik perempuan yang sangat ia sayangi. Beberapa tahun lalu adiknya diserang secara brutal oleh seorang pria yang mengerikan hingga mengalami luka parah. Berdasarkan rumor yang Jindan dengar, adik Bamba hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Dari situlah Daichi mulai memahami alasan Bamba memukulinya kali itu. Bamba rupanya salah paham dan mengira Daichi telah memperlakukan Sayaka dengan cara yang sama seperti perilaku yang menyerang adiknya. Jindan pun mengingatkan Daichi agar berhati-hati. Singkat cerita, Banba kini terlihat berada di dalam selnya. Tiba-tiba saja Jindan datang menghampirinya. Banba tidak terkejut melihat Jindan bisa keluar masuk sel orang lain dengan bebas, mengingat status dan pengaruhnya yang sudah dikenal di seluruh penjara ini. Banba pun menanyakan alasan Jindan memilih untuk mendatanginya. Jindan hanya menjawab singkat bahwa dirinya memiliki sebuah misi untuk Banba. Tak lama kemudian, Jindan menjelaskan maksudnya secara langsung. Entah apa yang mereka bicarakan, karena adegan selanjutnya berpindah ke Haruki yang kini sedang berbincang dengan Daichi. Namun dalam percakapan itu, Daichi tidak sengaja mendengar pengakuan Haruki sendiri. Dengan nada santai, Haruki mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar untuk bebas dan kembali memperkaos wanita dengan cara mencekoki mereka narkotika lalu menjadikan mereka boneka seks sesuka hatinya. Tidak hanya itu, setelahnya para wanita tersebut juga bisa ia jadikan sumber uang dengan menjual mereka ke rumah bordil. Mendengar hal tersebut, Daichi pun terkejut dan mempertanyakannya. Haruki yang sudah mengetahui kejahatan Daichi yang menurutnya kurang lebih mirip dengan apa yang ia lakukan, justru menyayangkan bahwa Daichi meninggalkan terlalu banyak bukti. Haruki bahkan menyarankan agar Daichi belajar darinya agar semuanya terasa lebih menyenangkan. Tiba-tiba saja Daichi dikejutkan oleh seseorang yang mencekik Haruki dari belakang. Haruki bahkan tidak sempat menyadari apa yang terjadi. Sosok itu adalah Banba. Dengan nada dingin, Banba berkata bahwa ini pasti terasa sakit. Namun menurutnya rasa sakit yang dialami para korban dari Haruki pasti jauh lebih menyakitkan. Sambil berkata demikian, Banba terus mencekik dan mengunci leher Haruki. Daichi pun segera menerjang dan berusaha melerai mereka berdua. Tidak diketahui pasti apa yang terjadi setelahnya karena adegan berikutnya langsung berpindah ke sebuah ruang operasi. Di sana tampak Jindai tengah berbicara dengan seorang dokter yang baru saja menyelesaikan operasi. Dokter menjelaskan bahwa ia berusaha telah menyelamatkan mereka semaksimal mungkin. Namun kondisi Haruki berada dalam keadaan kritis. Jindai menambahkan bahwa Haruki diserang oleh Banba, sementara Daichi yang mencoba melerai juga ikut diserang. Dokter menjelaskan bahwa operasi tersebut sangat sulit akibat keterbatasan peralatan, namun akhirnya berhasil diselesaikan. Jindai mengakui kerja keras sang dokter, sementara sang dokter tersebut mengatakan bahwa ini adalah operasi pertama dengan tingkat kesulitan setinggi itu baginya. Mendengar hal tersebut, Jindai memujinya sebagai dokter yang memang layak disebut memiliki tangan dewa.
Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang sipir terlihat menyelinap masuk ke ruangan pasien. Tanpa ragu, ia langsung menuju ke arah Daichi dan menyuntikkan sesuatu cairan ke infus yang tengah digunakan Daichi sambil menyeringai. Sementara itu, di sisi lain Mezu Eru terlihat murung. Wajahnya pucat dan matanya sembab, seolah sudah terlalu lama menahan tangis. Gao datang menghampirinya dan mengajak Eru untuk menonton konser, berharap bisa sedikit mengalihkan perhatiannya. Namun Eru menolak dengan lemas, jelas terlihat ia sedang tidak ingin pergi kemanapun. Gao menatap Eru dalam-dalam, ia lalu bertanya apakah ia masih menunggu Daichi. Mendengar itu, mata Eru akhirnya jatuh. Dengan suara gemetar, ia berkata bahwa mustahil Daichi membunuh seseorang. Ia menolak mempercayai tuduhan itu apapun yang orang katakan. Gao terdiam sejenak lalu berkata bahwa sebenarnya ia tidak ingin menyampaikan hal ini. Namun berdasarkan informasi dari seorang pengacara yang ia kenal, Daichi dikabarkan telah meninggal dunia akibat serangan jantung di dalam penjara. Mendengar itu, Eru terkejut. Ia histeris dan berteriak bahwa pacarnya telah tewas. Gao segera memeluk dan menenangkannya, berkata bahwa ini pasti sangat berat baginya. Ia juga berpura-pura menyayangkan nasib Daichi, menyebutnya sebagai orang baik. Sementara di dalam hatinya senyum menyeringai perlahan terbentuk. Di sisi lain di perpustakaan penjara, Tako juga terlihat sangat terpukul oleh kabar kematian Daichi. Ia tidak pernah menyangka hal ini bisa terjadi. Bahkan Jindan pun mengatakan hal serupa meski ekspresinya jauh lebih sulit dibaca. Di sisi lain, saat itu seorang dokter dan sipir yang memeriksa kondisi dua pasien sedang berbincang. Mereka menyayangkan keadaan Haruki yang seharusnya akan segera bebas namun justru dihajar oleh Banba hingga akhirnya babak belur. Namun menurut mereka, nasib Daichi jauh lebih tragis. Sipir itu mengatakan bahwa Daichi benar-benar sia karena tiba-tiba meninggal akibat serangan jantung. Dokter mengangguk setuju. Sementara itu, Haruki yang sebenarnya masih sadar terbaring dengan perban di sekujur tubuhnya, ia tampak kebingungan mendengar pembicaraan mereka, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain diam. Di tempat lain, Takura dan pengacara Jogasaki sedang merayakan kemenangan mereka. Misi melenyapkan Daichi dianggap berhasil. Takura bahkan menyangka bahwa Jogasaki adalah orang yang begitu bisa diandalkan. Jogasaki menjelaskan bahwa meskipun penjara tempat Daichi ditahan memiliki keamanan ketat, orang-orang di dalamnya tetaplah manusia dengan kebutuhan hidup. Dengan memainkan peran sebagai raja, keadaan bisa dibalikan sepenuhnya. Mendengar itu, Takura memerintahkan Jogasaki untuk segera membuka praktek hukumnya sendiri. Ia menjanjikan banyak kasus serupa agar mereka bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin. Jogasaki hanya tersenyum tenang dan berkata bahwa tidak ada hal yang perlu ditakutkan kini. Keesokan harinya, Haruki akhirnya dibebaskan. Tubuhnya masih dibalut perban dan sipir mengucapkan selamat sambil mengingatkannya agar berhati-hati karena lukanya belum sepenuhnya pulih. Haruki mengangguk, berpamitan dan melangkah keluar dari penjara sebagai orang yang bebas. Namun sesuatu terasa janggal. Alih-alih pergi menjauh, Haruki justru terlihat mengunjungi makam ibu Daichi. Loh. Dan benar saja, tanda lahir di belakang telinga itu mengungkapkan segalanya. Sosok yang berdiri di depan makam tersebut bukan lagi Enomoto Daichi secara fisik, tetapi jiwanya jelas masih hidup. Daichi telah menjalani operasi plastik oleh dokter bedah dan mengganti wajah dan identitasnya. Damn, absolute cinema. Kembali ke waktu sebelum semua ini terjadi. Daichi terkejut ketika Jindan mengatakan bahwa ia harus mati. Bukan mati secara harfiah melainkan meninggalkan identitasnya sebagai Enomoto Daichi. Dokter kemudian memaparkan rencana ekstrim, yaitu transplantasi kulit kepala dan rekonstruksi wajah agar Daichi dapat bertukar identitas dengan Haruki. Meski terguncang dan ragu, Daichi dihadapkan pada kenyataan pahit. Haruki dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas. Jindan menegaskan bahwa hanya ada satu jalan, yaitu Daichi harus membuang kehidupan lamanya dan keluar dari penjara sebagai Takahashi Haruki. Dan kini Enomoto Daichi telah benar-benar mati. Yang tersisa kini hanyalah Takahashi Haruki, seorang pria dengan wajah baru, identitas baru, dan tujuan mutlak. Membalas dendam kepada semua orang yang telah menjebaknya, membuatnya menderita dan bahkan merenggut nyawa ibunya. Ini bukanlah akhir, ini adalah awal dari sebuah misi balas dendam yang sangat epik.
Setelah mengunjungi makam ibunya, Daichi yang kini telah berganti identitas menjadi Haruki menginap di sebuah hotel kecil. Di sana, ia teringat kembali kejadian ketika dokter memberitahunya bahwa Haruki telah meninggal. Daichi sontak terkejut dan mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Dokter menjelaskan bahwa Haruki meninggal akibat serangan jantung yang sama sekali tidak berkaitan dengan operasi. Padahal pada saat itu kondisi Haruki sangat stabil, sehingga Jindan menduga bahwa Haruki kemungkinan besar dibunuh oleh seseorang. Daichi pun penasaran siapa sebenarnya yang membunuh Haruki. Ia bertanya-tanya apakah pelakunya adalah orang yang memiliki motif yang sama dengan Bamba yang tidak menyukai tindak tanduk Haruki karena kerap menganiaya wanita. Namun Jindan meyakini bahwa pembunuh tersebut sebenarnya mengira targetnya adalah Daichi. Dengan kata lain, pembunuh itu merupakan salah sasaran. Menyadari bahwa dirinya masih menjadi sasaran meski telah dipenjara, Daichi tidak bisa menahan amarahnya. Seolah-olah orang-orang itu belum akan puas sebelum benar-benar melihatnya mati. Dokter menjelaskan bahwa kejadian ini berada di luar dugaan, baik bagi dirinya maupun Jindai. Jindai menambahkan bahwa apa yang menimpa Haruki dapat dianggap sebagai karma atas perbuatannya di luar sana, serta menegaskan bahwa Haruki kini benar-benar telah mati. Dokter juga mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka sempat merencanakan cara untuk menenangkan Haruki setelah ia menyadari bahwa wajahnya telah diganti, namun rencana itu kini tidak lagi diperlukan. Ketika Daichi menanyakan apa yang harus ia lakukan selanjutnya, Jindai menjawab dengan tegas bahwa Daichi akan dibebaskan dengan identitas Haruki dan mulai pembalasan dendamnya. Sesuatu yang telah ia persiapkan selama 2 tahun terakhir. Kembali ke masa sekarang, Daichi mengecek semua barang milik Haruki yang ia bawa dari penjara dan merasa tidak ada gunanya melihat isi ponselnya. Ia merenungkan identitas barunya sebagai Haruki dan sempat merasa bersalah. Namun perasaan itu segera ia tepis. Bagaimanapun juga, menurut Daichi ia merasa dirinya pun akan pergi ke neraka. Sehingga menggunakan wajah Haruki demi misi balas dendamnya bukan lagi masalah baginya. Di sisi lain, di Hotel Grand Tokyo, Daichi terlihat sedang menunggu rekan Jindai yang akan mengatur segalanya sesuai arahan Jindai. Tak lama kemudian, Daichi disapa oleh seorang pria berkacamata. Pria itu memastikan bahwa Daichi adalah murid Presiden Jindai dengan meminta kata sandi sebagai verifikasi. Setelah Daichi menjawab kata sandinya, pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Sato. Ia menjelaskan bahwa dirinya pernah banyak dibantu oleh Jindai, sosok yang memiliki banyak musuh sekaligus beberapa rekan setia. Sato kemudian menyerahkan sebuah paspor dengan identitas baru bernama Chris Puyuto yang telah dipersiapkan untuk Daichi. Setelah mengucapkan selamat berjuang dan berpamitan, Sato meninggalkannya. Daichi pun memeriksa tas yang ditinggalkan Sato dan mendapati sejumlah uang tunai serta sebuah ponsel sebagai bekal awal kehidupan barunya. Kemudian Daichi atau kini bernama Chris Puyuto kembali mengingat pesan yang disampaikan Jindai. Jindai menjelaskan bahwa setelah Daichi bebas, mata uang kripto tersebut harus diubah menjadi uang tunai secara bertahap dan ia akan mengajarkan caranya. Daichi sempat mempertanyakan alasan Jindai mau membantunya sejauh ini, serta menanyakan balasan apa yang harus Daichi berikan sebagai imbalan atas pembalasan dendam tersebut. Mendengar itu, Jindai hanya menjawab bahwa tujuan sebenarnya baru akan dimulai setelah balas dendam Daichi tercapai. Meski demikian, Daichi tetap sangat berterima kasih atas kebaikan Jindai. Beberapa waktu kemudian, Chris berada di bandara untuk menuju ke suatu tempat. Setelah menyerahkan paspor untuk proses verifikasi selesai, ia menuju pesawat dan duduk di kursi yang telah ia pesan. Daichi menetapkan 3 orang sebagai target balas dendamnya dan bertekad menelusuri keberadaan, hubungan, serta aset mereka. Ia juga berniat mengungkapkan sepenuhnya insiden pembunuhan Sayaka 2 tahun lalu yang membuatnya dijebak. Ia bertekad membalas semua dengan keputusasaan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia alami. Menyadari bahwa rencana tersebut membutuhkan dana dan bantuan, langkah pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mengambil mata uang kripto senilai 50 miliar yen yang telah disiapkan oleh Jindai sambil menggumamkan tekad itu dalam hatinya saat pesawat lepas landas. 3 tahun pun berlalu, kini MC kita telah sampai di tempat yang dituju. Seorang pramugari menyapanya dan memberitahukan bahwa mereka telah tiba di Haneda. Ternyata Daichi yang kini telah menjadi Chris kembali ke Jepang setelah 3 tahun lamanya melanglang buana. Di sebuah gedung perkantoran di daerah Marunoichi,
Terlihat dua orang bapak-bapak mengucapkan terima kasih kepada Chris karena telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan mereka di tengah jadwalnya yang sangat sibuk. Tampaknya sosok Chris saat ini telah menjadi pribadi yang sangat dihormati. Chris memperkenalkan diri dengan sopan. Sementara kedua bapak-bapak itu tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka karena rekan bisnis yang akan mereka hadapi ternyata masih sangat muda. Pembicaraan bisnis pun dimulai. Salah satu dari mereka, pria berkacamata, memaparkan rencana sambil diam-diam berpikir bahwa Chris terlihat sangat mencurigakan, seperti orang kaya baru. Ia merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk memeras Chris yang menurutnya tampak naif dan mudah dibodohi. Sepertinya mereka berdua merupakan pelaku bisnis yang berniat membangun sebuah kasino dan tengah mencari investor. Namun alih-alih menolak, Chris justru memberikan dana sebesar 1 miliar yen sebagai deposit awal. Mendengar itu kedua pria tersebut sontak terkejut, berdiri serta refleks lalu membungkuk hormat kepada Chris. Sebagai gantinya, Chris meminta mereka untuk membagikan informasi lengkap mengenai perusahaan mereka. Keduanya mengangguk setuju dan dengan senang hati berjanji akan memberikan semua informasi yang diminta. Singkat cerita, Chris pun pamit. Ia diantarkan oleh kedua pria tersebut dengan senyum penuh kebahagiaan dan sikap menjilat. Mereka bahkan menawarkan pelayanan khusus berupa reservasi restoran berbintang jika Chris ingin bergabung. Namun Chris menolak dengan halus karena ia sudah memiliki jadwal lain malam itu. Di sisi lain, di sebuah kamar hotel yang berantakan, tampak pakaian dalam berserakan di mana-mana. Seorang pemuda dan seorang pria yang tampak telah menghabiskan malam penuh kenikmatan terlihat tertidur lelap. Tiba-tiba sebuah alarm berbunyi membuat si pria bangun. Merasa terganggu, pria itu menendang wanita yang masih tertidur nyenyak hingga terjatuh dari kasur. Wanita tersebut pun dengan kesal bertanya mengapa ia harus diperlakukan seperti itu. Ternyata pria tersebut adalah Go yang tanpa basa-basi langsung memerintahkan wanita tersebut untuk pergi. Tak heran wanita itu segera mengenakan gaunnya dan pergi sambil menyindir Go, mengatakan bahwa ia tak menyangka akan bertemu pelanggan micet yang begitu kasar. Lebih parahnya lagi, Go bahkan tidak mengingat siapa wanita tersebut dan hanya asal celap-celup sana-sini saja. Namun sesaat kemudian ia teringat bahwa wanita tadi adalah perempuan yang ia bawa dari klub semalam. Malam itu Go yang kini telah berubah menjadi orang kaya keluar dengan mobil mewahnya. Sambil menyetir ia bergumam bahwa sekarang adalah waktunya menghasilkan uang lagi. Moodnya terlihat sangat bagus. Ia pun menuju sebuah lunch hotel di daerah Nishi Azabu. Para tamu dan penjaga di sana menyapa Go yang kini diketahui sebagai pemilik hotel tersebut. Setelah duduk dan bersantai, seorang pelayan datang dan memberitahukan bahwa ada seorang anggota VIP baru malam ini sambil memperlihatkan tagihan pesanan orang tersebut. Melihat bill yang dipesan oleh orang tersebut dengan total tagihan yang sangat besar, hal itu membuat Go semakin bersemangat untuk bertemu langsung dengan pelanggan tersebut. Saat tiba di meja yang dimaksud, Go melihat seorang pria yang tengah bersantai dikelilingi oleh 4 gadis cantik. Go pun menyapa dan memperkenalkan diri sebagai pemilik tempat tersebut. Seperti yang sudah bisa diduga, pelanggan VIP itu tak lain adalah Chris yang juga memperkenalkan dirinya. Setelah sekian lama, akhirnya keduanya kembali bertemu. Sekarang mari kembali sedikit ke waktu sebelum Chris bertemu dengan Go. Setibanya di hotel tersebut, Chris memanggil seorang pelayan. Pelayan itu menawarkan beberapa wanita micet dan menanyakan tipe wanita seperti apa yang disukai Chris agar ia bisa segera menyiapkannya. Namun Chris menjawab bahwa siapapun tidak masalah karena ia tidak memiliki kriteria khusus. Tampaknya Chris sudah mengetahui bahwa Go adalah pemilik hotel tersebut. Tak lama kemudian pelayan kembali membawa seorang wanita bernama Mizuki untuk menemaninya. Wanita itu menyapa Chris dan dengan sopan meminta izin untuk duduk di sebelahnya. Chris tidak menolak, lalu pelayan menawarkan untuk memesan minuman. Setelah melihat menu, Chris memutuskan untuk memesan semua yang tersedia dan mereka pun mulai berpesta. Entah bagaimana, suasana tiba-tiba menjadi semakin ramai dan 3 orang wanita lainnya bergabung dengan Chris. Ketiga wanita itu tampak sangat senang, memuji Chris serta berterima kasih karena ini adalah pertama kalinya mereka menikmati minuman semahal itu. Sementara itu Mizuki perlahan tersisih oleh mereka bertiga dan terlihat tidak seaktif yang lain. Para pelayan di sana mulai bergosip, mengatakan bahwa pelanggan VIP tersebut benar-benar gila karena memesan semua minuman hingga total tagihannya mencapai jutaan yen. Merasa heran, Mizuki pun sedikit memuji Chris dengan mengatakan bahwa Chris sangat luar biasa, mengingat usianya yang masih muda namun sudah begitu kaya.
Mereka juga mengatakan bahwa usia Chris dan pemilik hotel tampaknya seumuran. Chris lalu bertanya kepada para gadis tersebut apakah mereka merasa nyaman bekerja di tempat itu. Salah satu gadis menjawab bahwa tempat ini cukup aman dan tidak seperti kabaret karena tidak ada kuota penjualan. Mereka juga bebas menggunakan apapun yang mereka inginkan. Sambil berbincang dengan mereka, Chris bergumam dalam hati bahwa ia harus bergerak dengan cepat dan tidak boleh membuang-buang uang seperti ini terlalu lama. Tak lama kemudian targetnya pun tiba. Chris menyadari bahwa Gao telah datang. Ia berusaha tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh emosi serta amarah yang telah lama ia pendam. Keinginan untuk menghajar dan menghabisi Gao kini telah ditekan. Setelah perkenalan singkat, Gao pun bergabung bersama mereka. Chris bergumam dalam hati bahwa Gao mungkin tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya saat ini adalah Daichi, sahabat lamanya yang telah lama dianggap mati. Tak lama kemudian, Gao berpamitan karena merasa perkenalan mereka sudah cukup. Chris pun mengatakan semoga mereka bisa bertemu lagi. Dalam hatinya, Chris menyadari bahwa untuk saat ini ia harus mengalah terlebih dahulu sambil menatap ke arah Gao dengan pandangan penuh haus darah. Tatapan itu rupanya disadari oleh Mizuki pada saat itu. Singkat cerita, di sebuah gedung perkantoran tampak seorang sedang bekerja di depan banyak monitor. Ia mengenakan kacamata aneh dan masker yang menutupi seluruh wajahnya sambil memantau grafik saham berbagai perusahaan di layar-layar tersebut. Tak lama kemudian Chris datang dan menyapanya. Orang itu adalah Tako yang tampaknya telah bebas dan kini bergabung dengan perusahaan milik Chris. Entah bagaimana, Tako sudah mengetahui bahwa Daichi belum mati dan bahwa Chris yang berdiri di hadapannya saat ini hanyalah identitas palsu dari Daichi. Sementara itu, Chris menyerahkan makanan kepada Tako sambil bercanda bahwa ia tak menyangka bahwa Tako masih menggunakan kacamata dan masker bahkan di ruangan. Chris juga mengetahui bahwa Tako telah menyembunyikan fakta tersebut sejak dibebaskan dulu. Saat itu Tako benar-benar terkejut mengetahui bahwa Daichi masih hidup setelah Chris menjelaskan semua detailnya. Chris kemudian meminta bantuan Tako untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Ia tahu betul bahwa kemampuan Tako sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan. Tako pun mengingat kembali kejadian tersebut dan mengatakan bahwa saat itu ia benar-benar terkejut. Ia tak menyangka bahwa Daichi masih hidup, apalagi sampai menukar wajah dengan Haruki. Chris langsung menyampaikan tujuan kedatangannya. Ia meminta Tako menyelidiki sebuah perusahaan yang mengelola lounge bernama Imperator di Nishi Azabu. Chris sudah memantau anggota serta kondisi finansial perusahaan tersebut sejak lama. Tako bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas itu. Chris memberi waktu 1 minggu. Mendengar hal tersebut, Tako langsung menghabiskan semua takoyaki yang diberikan Chris dan menjawab bahwa untuk tugas seperti itu 3 hari saja sudah cukup. Mendengar jawaban tersebut, Chris merasa sangat puas karena Tako seperti biasa bisa diandalkan. Tako kemudian bertanya untuk apa Chris menyelidiki perusahaan yang bahkan belum masuk bursa dan rencana apa yang akan sedang ia persiapkan. Chris menjawab bahwa ia menduga perusahaan itu menyimpan banyak masalah dan ia ingin menunjukkannya kepada dunia. Dalam hatinya Chris bergumam bahwa kastil busuk yang Gao bangun di atas penderitaan banyak orang itu akan segera ia jatuhkan. Di sisi lain di sebuah lobby hotel, tampak sepasang kekasih yang sepertinya telah memadu kasih di tempat itu. Tiba-tiba saja ada seseorang yang memotret mereka. Pasangan tersebut sontak terkejut dan bertanya siapa dia. Orang itu adalah Oga, seorang detektif swasta. Singkat cerita, Oga membawa mereka berbicara dan menjelaskan bahwa ia disewa oleh suami dari wanita tersebut karena mencurigai adanya perselingkuhan dengan seorang mahasiswa muda. Dan ternyata kecurigaan itu benar. Karena ketakutan, wanita tersebut mengatakan kepada Oga bahwa ia bersedia membayar lebih dari bayaran yang diberikan suaminya, asalkan Oga mau menutup mulut. Selain itu, ia juga menjanjikan bayaran lain selain uang sebagai bonus sambil memperlihatkan merasa bahwa dirinya bukan pria seperti itu. Oga langsung berteriak dan mengatakan agar mereka jangan sekali-kali meremehkan profesionalisme dan kinerja yang mencoba menyuapnya. Terkejut dengan tatapan mengerikan Oga, pasangan itu hanya bisa ketakutan. Oga kemudian menyuruh wanita tersebut pergi dan berdiskusi kembali dengan suaminya. Setelah wanita itu pergi dalam ketakutan, Oga mendekati mahasiswa muda tersebut. Ia memperingatkannya agar tidak pernah mengulangi perbuatan seperti itu lagi.
Daripada berselingkuh dengan wanita yang sudah bersuami, Oga malah menyarankan mahasiswa tersebut untuk berkencan dengannya saja alih-alih dengan wanita bersuami tersebut. Terkejut dan merinding mendengar perkataan Oga, mahasiswa itu langsung kabur. Ia mengatakan bahwa ia kapok dan tidak akan pernah melakukannya lagi. Oga pun merasa sedih, karena menurutnya saat ini tidak ada satupun orang yang mampu menerima cintanya dengan tulus. Kini cerita beralih ke Oga yang telah bebas 2 tahun yang lalu. Ia bekerja sebagai intel dan terkadang harus mengambil pekerjaan beresiko tinggi yang bisa membahayakan dirinya. Semua itu ia lakukan semata-mata sebagai pelampiasan atas kekosongan dalam hatinya. Bagaimanapun juga, selama 2 tahun itu ia terus bersedih karena putri Daichi yang sangat ia cintai telah meninggal. Ketika sedang bersedih itu, ia melihat sebuah restoran dan merasa lapar. Di sana, ia melihat Chris sedang makan. Ia merasakan cinta pada pandangan pertama. Namun ketika itu juga Oga tersadar bahwa ia memiliki janji yang harus ia tepati kepada putri Daichi di surga. Ia sadar bahwa ia tidak boleh berpaling ke hati yang lain. Melihat Chris telah selesai makan, Oga pun buru-buru menghabiskan makanannya dan mulai menguntit Chris. Namun sayangnya ia kehilangan jejak dan Chris pun sudah menghilang. Sambil memegangi dadanya, Oga terkejut karena ia kembali merasakan perasaan cinta yang sudah 5 tahun lamanya tidak pernah ia rasakan lagi. Di sisi lain, di sebuah kantor, Tako tampak sedang asik bermain game hingga ia dikejutkan oleh kedatangan Chris. Chris tiba-tiba menanyakan hasil penyelidikan terhadap perusahaan yang sebelumnya ia minta. Tako menjelaskan bahwa ia sudah menyelidikinya. Dan sesuai dengan dugaan Chris, perusahaan tersebut memang menjalankan manajemen yang cukup mencurigakan. Namun Chris sangat terkejut ketika melihat nama Takura tercantum di dokumen perusahaan tersebut. Dari situlah Chris akhirnya mengerti bahwa Go dalam perusahaan tersebut hanyalah boneka semata dan ada orang di balik layar yang mengendalikan semuanya. Chris pun mulai memahami situasi sebenarnya dan mulai menyusun rencana epiknya. Tako yang melihat orang-orang yang telah menjebak Daichi hingga masuk penjara merasa sangat kesal dan ingin menghajar mereka. Namun Chris justru menyuruhnya bersabar dan menyarankan agar mereka memperbanyak sekutu terlebih dahulu. Selain itu, dana yang diberikan sebagai modal oleh Jindai kini akan dipercayakan Chris kepada Tako untuk dikelola. Mereka juga membutuhkan informan untuk mengetahui seluk-beluk dunia bawah, karena bagaimanapun musuh mereka saat ini pasti sudah terlibat dalam berbagai kejahatan lain. Kunci untuk menemukan petunjuk adalah narkotika Ice Heaven, dan untuk menggali informasi mengenai hal tersebut, mereka memerlukan seorang detektif kompeten yang dapat menjembatani mereka dengan dunia bawah. Untuk sementara, Chris menyerahkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan itu kepada Tako, sementara dirinya akan berkeliaran di kota untuk mencari informasi lain secara langsung. Di sisi lain, di sebuah sauna, tampak Oga sedang menikmati mandi uap ketika tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang sangat ia kenal. Orang itu adalah Chris. Seketika, Oga tidak mampu mengendalikan emosinya dan terlihat sangat salting. Chris pun menyadari ada sesuatu yang aneh dari sikap orang di depannya. Sementara itu, Oga berusaha berbicara secara natural agar bisa mendekati Chris tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun sebuah insiden tak terduga terjadi ketika aki-aki yang sedang linglung tiba-tiba terjatuh dan memeloroti handuk yang dikenakan Chris. Secara refleks, otongnya pun terlihat dan Oga yang melihat otongnya Chris langsung merasa sangat familiar dengan Magnum itu. Otong Magnum yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Itu adalah otong yang sangat mirip dengan Daichi. Menyadari kemiripan itu dengan otong putri Daichi, tentu saja Oga menjadi sangat bingung. Siapa sebenarnya Chris? Apakah ia saudara Daichi atau masih memiliki hubungan darah dengannya? Karena tidak menyadari bahwa dirinya telah terlalu lama berada di dalam sauna, Oga akhirnya kehilangan kesadaran dan pingsan dalam posisi terlentang. Beberapa waktu kemudian, Chris kembali datang ke hotel yang dikelola oleh Go. Seperti biasa, pelayan menanyakan wanita mana yang ingin Chris panggil untuk menemaninya. Chris pun meminta pelayan untuk memanggil Mizuki. Sambil menunggu Mizuki, Chris menyadari bahwa Oga telah bebas setelah melihatnya tadi di sauna.
Chris pun merasa heran mengenai apa yang sebenarnya tengah dilakukan Oga saat ini, karena tidak mungkin ia kembali menjadi polisi mengingat kasus yang pernah menjeratnya. Oleh karena itu, Chris berencana ke depannya untuk mencari tahu lebih jauh tentang Oga. Tak lama kemudian, Mizuki datang dan menyapa. Untuk sementara, Chris berniat mengumpulkan informasi mengenai Go di dalam hotel tersebut. Demi tujuan itu, Chris berencana mendekati salah satu gadis di tempat ini untuk dijadikan teman sekaligus informan. Mizuki yang telah duduk di samping Chris tampak senang karena dirinya kembali dipanggil. Ia pun menanyakan apakah Chris ingin memesan minum. Beberapa menit kemudian, salah satu gadis di sana bertanya mengapa Chris tidak minum sama sekali. Chris hanya menjawab bahwa ia masih trauma karena dulu telah melakukan kesalahan besar akibat alkohol. Mendengar itu, para wanita justru merasa terhibur dan semakin penasaran ingin melihat Chris mabuk. Sementara itu, Mizuki seperti biasa kembali tersisihkan oleh para gadis lainnya. Di tempat yang sama, Gao ternyata sudah memperhatikan Chris. Diam-diam ia bergumam merasa penasaran dengan identitas pria itu. Karena Chris sama sekali tidak terlihat seperti gangster atau orang dunia hitam. Gao bertanya-tanya apa yang membuatnya bisa begitu kaya dan menghambur-hamburkan uang tanpa ragu di tempatnya. Tak lama kemudian, Chris berpamitan untuk pergi ke toilet. Saat berada di koridor, ia disapa oleh seseorang. Pria itu adalah Direktur Shigeto, orang yang sebelumnya menerima dana investasi dari Chris. Direktur tersebut mengucapkan terima kasih atas bantuan besar yang telah Chris berikan pada perusahaannya waktu itu. Tanpa sengaja, Gao yang sedang melintas mendengar percakapan itu dan langsung bertanya kepada salah satu pegawainya. Pegawainya tersebut menjelaskan bahwa pria itu adalah direktur eksekutif dari perusahaan STF Sekuritas dan menambahkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat direktur tersebut datang ke tempat ini. Menyadari bahwa bahkan eksekutif dari perusahaan sebesar itu pun menundukkan kepalanya kepada Chris, Gao merasa telah menemukan tangkapan yang besar. Sementara itu, Chris sendiri sadar bahwa setiap gerak-geriknya kini sedang diawasi oleh Gao. Di sisi lain, setelah Mizuki menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba saja ia ditarik oleh Gao. Gao memerintahkannya untuk mendekati Chris, dan jika memungkinkan ia harus berhasil berkencan dengannya. Mizuki pun terkejut mendengarnya, bertanya mengapa semuanya harus dilakukan secara mendadak. Gao hanya menjawab bahwa mau tidak mau Mizuki harus melakukannya, sambil menatap opanya dengan maksud tersembunyi dan berkata bahwa Mizuki pasti tahu apa yang harus ia lakukan. Mizuki memahami maksud dari perkataan Gao dan langsung menutupi opanya itu. Gao lalu menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang ia dengar, Chris benar-benar orang yang sangat kaya. Ia menepuk pundak Mizuki dan mendoakan agar ia berhasil, karena Gao yakin Chris sangat menyukai Mizuki. Ia menyarankan agar Mizuki memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan darinya. Mizuki hanya bisa terdiam tanpa berkata apa-apa. Singkat cerita, Mizuki pun menjalankan tugasnya. Kini ia telah berbincang dengan Chris di sebuah kafe. Mizuki menyampaikan informasi bahwa bosnya Gao dirumorkan sedang berkencan dengan salah satu gadis di klub. Chris merasa heran dan bertanya apakah hal itu diperbolehkan, mengingat hubungan antara staf dan pelanggan harusnya dibatasi. Mizuki menjelaskan bahwa sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan, tetapi karena Gao adalah seorang pemilik, tidak ada yang berani membantah. Ia juga menambahkan bahwa para gadis klub sendiri tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang sedang dikencani oleh Gao. Mendengar itu, Chris berpikir bahwa jika ia bisa mendekati gadis tersebut, pasti banyak informasi berharga yang bisa ia dapatkan. Saat sedang memikirkan hal itu, Mizuki tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat Chris terkejut. Ia bertanya apa sebenarnya tujuan Chris datang ke klub mereka. Menyadari kecerdasan Mizuki, Chris berpura-pura tidak mengerti dan meminta penjelasan. Mizuki menjelaskan bahwa Chris tidak terlihat seperti pria yang gemar bermain dengan wanita, sehingga kehadirannya terasa sangat janggal. Chris pun menjawab bahwa tidak seperti yang Mizuki pikirkan, ia sebenarnya juga sangat menyukai wanita. Mizuki lalu bertanya mengapa dari sekian banyak wanita Chris selalu memanggil dirinya. Awalnya Chris kebingungan, namun akhirnya ia jujur. Menurutnya, Mizuki adalah orang yang terasa nyaman untuk diajak berbincang. Mizuki tidak sepenuhnya setuju karena kesempatan berbincang itu selalu direbut oleh gadis-gadis lain saat mereka berada di ruangan. Namun Chris menambahkan bahwa ia memilih Mizuki karena ia terlihat anggun, berkelas dan tenang. Hal itulah yang membuat Chris merasa nyaman dan mudah berbicara dengannya.
Mendengar pujian tulus itu, hati Mizuki sedikit tersentuh. Chris lalu menambahkan bahwa ia juga tertarik dengan manajemen klub tersebut karena bagaimanapun ia adalah seorang investor yang gemar mencari peluang bisnis. Mendengar alasan itu, Mizuki justru merasa kesal karena ternyata bukan karena dirinya sebagai wanita, melainkan karena unsur pekerjaan. Mizuki pun memukul Chris dengan manja. Chris tertawa dan menghentikannya dengan memegang tangan Mizuki. Mizuki terdiam ketika Chris memperhatikan tangannya. Dalam hati, Chris mencoba memastikan apakah ada bekas suntikan narkotika, karena itu bisa menjadi petunjuk penting mengenai I7. Namun, ia tidak menemukan apapun. Chris kemudian mengamati kelopak mata Mizuki, berharap menemukan tanda-tanda penggunaan narkoba, tetapi tidak ada lingkaran hitam yang mencurigakan. Ia pun menyimpulkan bahwa Mizuki bukan pengguna narkoba. Perlakuan itu justru membuat Mizuki salah paham. Ia mundur ke belakang dengan canggung, mengira Chris terlalu agresif. Chris segera meminta maaf dan beralasan bahwa ia hanya tidak bisa menahan diri untuk mengagumi Mizuki. Mizuki yang bersikap tsundere menyatakan bahwa Chris memang jago merayu, sementara Chris hanya tersenyum. Melihat senyuman itu, Mizuki mengatakan bahwa Chris benar-benar tampan, tapi entah mengapa ia merasa ada kesedihan tersembunyi di balik wajahnya. Chris tidak menjawab banyak, karena jarang ada orang yang memujinya seperti itu. Mizuki kemudian menyandarkan bahunya ke arah Chris. Chris bertanya apakah Mizuki sedang mabuk. Tiba-tiba, Mizuki memegang tangan Chris dan berkata bahwa ia tidak meminta Chris menjadikan pacarnya. Namun ia ingin Chris tidak hanya menemani malam ini saja. Chris tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan Mizuki. Namun ia akhirnya menyetujui permintaan itu dan mereka pun memutuskan untuk menginap. Saat Mizuki pergi mandi untuk membersihkan diri, Chris duduk di tepi tempat tidur. Bagaimanapun juga ia harus melakukan ini, karena semua ini adalah bagian dari penyelidikan. Dan singkat cerita aja lah, soalnya ngeri ini adegan panas. Intinya ketika akan dieksekusi, Mizuki bilang kalau dirinya baru pertama kali melakukan ini. Jadi tolong jangan terlalu brutal. Dari sana, tanpa disangka, Chris akhirnya menemukan seseorang yang bisa ia jadikan informan sekaligus mata-mata yang patuh. Namun Chris berpikir ulang dan tak jadi mengeksekusi Mizuki. Alih-alih melakukannya, ia justru memilih cara lain, membuat Mizuki membencinya. Chris bertanya mengapa Mizuki melakukan semua ini. Bukankah semua yang ia lakukan hanya demi uang? Mizuki terkejut mendengar pertanyaan itu. Sementara ia masih terdiam, Chris mengambil dompetnya dan mengeluarkan sejumlah uang dalam gepokan. Lalu kembali bertanya berapa uang yang Mizuki perlukan. Ia bilang akan membayarnya sekarang juga. Dengan raut wajah penuh amarah, Mizuki menolak. Ia merasa Chris telah merendahkan dirinya dan langsung membentaknya, mengatakan bahwa dirinya tidak serendah itu. Chris menanggapi dengan dingin, menyuruh Mizuki berhenti berpura-pura polos. Karena bagaimanapun, ia sudah tahu bahwa Mizuki telah merencanakan sesuatu sejak awal. Mendengar itu, Mizuki gemetar. Hatinya tak bisa berbohong. Ia memang membutuhkan uang. Namun perasaan yang membuatnya rela menyerahkan segalanya kepada Chris adalah sesuatu yang tulus. Menurutnya, perasaannya bukanlah suatu kebohongan. Meski begitu, Mizuki tetap memendam perasaannya. Ia berteriak bahwa Chris jahat dan tega merendahkannya serta menghina dirinya seperti ini. Chris sadar bahwa dirinya kejam, namun ia memutuskan untuk pergi dan membayar semua biaya penginapan. Mizuki kebingungan karena Chris tiba-tiba mendadak pulang. Sebelum pergi, Chris menyarankan Mizuki agar berhenti bekerja di tempat itu. Dalam perjalanan, Chris merenung, ia menyadari bahwa ia tak bisa menjadikan Mizuki sebagai mata-matanya. Bagaimanapun, Mizuki adalah orang baik dan tulus. Chris tak tega melibatkan orang seperti itu dalam misi balas dendamnya yang penuh dengan bahaya. Dilanda perasaan melankolis, Chris pun pergi ke kampus tempat ia berkuliah dulu. Ia memandang sekeliling dan bernostalgia mengingat kebahagiaan hidupnya sebelum semua ini dimulai. Rasa kesal pun muncul karena sejak kejadian itu hidupnya hancur. Kehidupannya, kekasihnya, bahkan ibunya kini telah tiada. Amarah memuncak. Chris meninju tembok, menyayangkan bagaimana Go bisa setega itu memperlakukannya seperti ini. Beberapa waktu kemudian, Chris berada di atap bersama Tako sambil menikmati pemandangan Tokyo dari ketinggian. Tako bertanya apa rencana mereka selanjutnya. Chris menjawab bahwa ia mencurigai salah satu dari 3 orang yang ia incar pasti adalah pembunuh Sayaka. Karena itu, ia berencana untuk menemui mereka satu persatu.
Tako tahu bahwa Chris sudah lebih dulu bertemu Go, namun ia bertanya bagaimana Chris bisa bertemu dua orang lainnya. Chris menjelaskan bahwa ia telah menebar umpan, memperlihatkan seseorang direktur perusahaan yang bahkan sampai membungkuk kepadanya. Jika Go memakan umpan itu dan menjadikan Chris sebagai target tangkapan besar, maka Chris pasti akan diundang dan akhirnya bertemu dengan dua orang sisanya. Ia yakin mereka sering mengadakan pesta secara berkala. Chris menduga pesta-pesta itu adalah pertemuan orang-orang kaya yang mencurigakan dengan dalih penggalangan dana atau semacamnya. Jika ia cukup beruntung, ia pasti akan diundang ke sana. Ia hanya berharap Go benar-benar memakan umpannya. Rencana itu ternyata berhasil. Chris telah mengatur agar direktur perusahaan STF datang ke tempat Go dan hasilnya sesuai harapan. Mendengar semua itu, Tako tak menyangka bahwa misi Chris begitu berliku dan rumit. Bagaimanapun saat ini mereka harus bermain cantik dan tidak boleh menimbulkan kecurigaan. Ketika waktunya tiba, Go pasti akan memakan umpan tersebut. Singkat cerita, Chris kembali datang ke tempat Go. Karena para pelayan tahu bahwa Chris biasanya ditemani oleh Mizuki, mereka pun menyampaikan bahwa Mizuki sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Chris pun bertanya-tanya apakah Mizuki benar-benar mengikuti sarannya untuk keluar dari pekerjaan itu. Namun pelayan tidak menyerah, ia menawarkan gadis lain yang tak kalah cantik dan mungkin akan cocok dengan Chris. Meski tidak sering bekerja, gadis itu dikenal sangat menarik. Chris pun tak punya pilihan lain dan menyuruh pelayan memanggilnya. Sambil menunggu, Chris berpikir bahwa ia harus menemukan seorang wanita di tempat ini yang bisa menjadi mata-matanya. Ia sadar Mizuki tidaklah cocok untuk peran itu karena terlalu baik dan polos, dan ia pun tak tega memanfaatkannya. Tak lama kemudian, gadis pengganti Mizuki datang dan menyapa Chris. Saat Chris menoleh dan melihat wajah gadis itu, ia terkejut dan tak mampu berkata apa-apa. Sosok di hadapannya adalah seorang yang telah ia kenal sejak lama. Ya, gadis itu adalah kekasihnya Mezu Eru. Mengetahui bahwa Eru bekerja di tempat itu, Chris segera bertindak. Ia tidak bodoh. Chris langsung pergi ke toilet untuk menutupi tanda lahir di belakang telinganya. Awalnya ia sempat berpikir untuk menghilangkan tanda tersebut selamanya, namun niat itu ia urungkan. Karena merasa suatu saat nanti ia perlu membuktikan kepada orang lain jati dirinya yang sesungguhnya, yaitu Enomoto Daichi. Chris lalu mulai memancing pembicaraan dan menggali informasi tentang seberapa dekat hubungan Eru dengan Go, mengingat Eru bekerja di tempat itu. Bahkan Chris berasumsi berdasarkan informasi dari Mizuki tempo hari bahwa gadis yang dirumorkan berkencan dengan Go tidak lain adalah Eru. Karena rasa penasaran itu, Chris pun bertanya langsung kepada Eru apakah ia memiliki pacar. Eru menjawab bahwa saat ini ia tidak punya pacar. Namun saat itu ketika Chris refleks menggaruk bagian belakang telinganya, yaitu kebiasaannya yang sejak dulu, Eri mendadak merasa sangat familiar dengan gerakan tersebut. Chris menyadari perubahan ekspresi Eru dan bertanya ada apa. Eru pun bertanya balik apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Di sanalah Chris kembali merasakan kenangan lama yang pernah ia lalui bersama Eru. Kenangan itu kini terasa jauh lebih menyakitkan sampai-sampai membuat Chris menekan dadanya sendiri. Melihat reaksi Chris yang aneh, Eru bertanya apakah ia baik-baik saja. Karena emosinya sudah benar-benar kacau, Chris pun memilih pamit dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Eru sendiri merasakan sesuatu yang ganjil di dalam hatinya. Go yang memperhatikan kejadian tersebut mulai mencurigai Eru karena sikapnya kali ini tidak seperti biasanya. Singkat cerita, Go pun terlihat sedang memarahi Eru karena ia dianggap tidak menyelesaikan tugasnya dengan benar. Karena Go sebelumnya memerintahkan Eru untuk merayu Chris dan mengajaknya berkencan. Namun Eru membela diri, ia meminta Go untuk tidak memaksakan hal itu kepadanya. Karena bagaimanapun ia masih baru di industri ini dan belum sepenuhnya bisa beradaptasi. Sayangnya Go tidak peduli, ia justru menganiaya Eru, memukul dan menjambaknya tanpa belas kasihan. Meskipun Eru menangis kesakitan. Go menegaskan bahwa ia tidak peduli. Eru harus bisa merayu Chris karena Chris adalah target yang sangat bagus baginya. Go bahkan memerintahkan Eru agar sebisa mungkin bisa tidur dengan Chris dan menggali banyak informasi darinya sambil terus menjambak rambut Eru. Ia mengancam jika Eru tidak menuruti perintahnya, maka ia tidak akan memberikan barang yang diinginkan Eru.
Disinilah terungkap fakta mengejutkan. Go telah berhasil membuat Eru menjadi seorang pecandu yang ketergantungan dengan barang terlarang. Dengan tubuh gemetar, Eru memohon kepada Go agar memberinya barang tersebut sambil berjanji bahwa ia akan menuruti semua perintah Go, yaitu mendekati Chris dan mencari informasi darinya. Go pun melemparkan barang itu ke atas kasur. Eri yang sudah sangat kecanduan segera menyergap dan langsung mengkonsumsinya. Melihat Eru yang kini sudah jinak, Go merasa puas dan menyeringai. Sementara itu, Eru yang sudah teler pun diperlakukan semau-maunya oleh Go. Jelas terlihat bahwa kejadian ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali. Eru sudah benar-benar terjerat dan mau tak mau harus terus berhubungan dengan Go. Di sisi lain, ketika Chris dan Tako sedang menikmati takoyaki di pinggir jalan, Tako bertanya mengapa wajah Chris tampak begitu murung. Chris hanya menjawab bahwa ia tiba-tiba teringat masa lalu. Dalam hati, Chris bergumam, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia harus membocorkan identitas aslinya kepada Eru dan meminta menjadi mata-matanya di tempat kerjanya. Namun niat itu kembali ia urungkan karena resikonya terlalu besar. Tako kemudian berkomentar bahwa sepertinya Chris masih sakit perut sejak kemarin, lalu memberikannya obat mual kepadanya. Pedagang takoyaki yang melihat itu malah menggoda mereka, mengatakan bahwa Tako sudah seperti pacar Chris saja melihat caranya memperhatikan Chris. Tako langsung menyangkal, ia bilang tidak semua pria dan wanita yang dekat bisa disebut pasangan hanya karena perhatian yang mereka tunjukkan. Menurutnya ia dan Chris hanyalah teman dekat. Perkataan itu membuat Chris merasa tercerahkan. Ia pun mengiyakan. Selama ini ia terlalu fokus mencari mata-mata dari kalangan wanita, berharap bisa mendapatkan informasi dari sana. Merasa harus segera melakukan sesuatu, Chris pun pamit kepada Tako. Keesokan paginya, diperlihatkan Oga yang baru saja selesai mengintai dan berjalan pulang menuju kantornya, ia tampak sangat jenuh dengan tugas pengintaian tersebut. Oga bergumam kesal karena pasangan yang ia intai hanya mengurung diri di kamar hotel selama 5 jam tanpa keluar sama sekali. Damn. Saat hendak masuk kantor, Oga dikejutkan oleh kehadiran Chris yang sudah menunggunya. Terkejut melihat siapa yang datang, Oga langsung bertanya apa maksud kedatangan Chris menemuinya. Chris pun mengutarakan tujuannya dan mengatakan bahwa ada hal penting yang perlu ia bicarakan dengan Oga. Mereka pun masuk ke dalam kantor. Chris memujinya bahwa kantor milik Oga terlihat sangat rapi. Oga menjawab bahwa jika kantornya terlihat kumuh, tidak ada klien yang mau datang. Karena sebagian besar kliennya adalah para wanita dengan kasus perselingkuhan. Sambil berbicara, Oga menjelaskan hal itu sambil membuatkan teh untuk Chris. Saat mereka sudah duduk dan Chris hendak menyampaikan maksud kedatangannya, Oga tiba-tiba menyela dan bertanya dari mana Chris tahu bahwa dirinya adalah seorang detektif swasta. Chris menjawab bahwa sejak pertemuan mereka di sauna tempo hari, ia sudah merasa sangat penasaran dengan Oga. Mendengar hal tersebut, tentu saja Oga terkejut hingga tanpa sadar memuncratkan teh yang sedang ia minum. Chris bahkan menambahkan bahwa saat di kota ia sempat menguntit Oga dan mengikutinya sampai ke kantor ini. Oga masih terlihat kaget sambil mengelap bajunya yang basah. Chris menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu karena sedang mencari biro detektif yang cocok untuk membantunya. Namun sebagai detektif veteran, Oga tahu bahwa Chris tidak sepenuhnya jujur dalam penjelasannya. Ia merasa masih ada sesuatu dari Chris yang tidak bisa begitu dipercaya begitu saja. Meski begitu, karena Chris memiliki magnum yang sama dengan Daichi, Oga tidak bisa menahan ketertarikannya. Ia merasa sulit menolak permintaan Chris. Karena rasa penasarannya, Oga lalu menanyakan hal yang cukup pribadi. Ia bertanya apakah Chris memiliki saudara atau keluarga dekat yang kebetulan pernah berada di penjara sebelumnya. Chris yang sudah menduga pertanyaan itu terdiam sesaat. Oga kemudian menambahkan bahwa ia tidak bermaksud menyinggung. Hanya saja Chris sangat mengingatkannya kepada seseorang spesialnya dulu ketika berada di penjara. Setelah berpikir sejenak, Chris akhirnya menjawab bahwa ia memang memiliki kenalan yang pernah masuk penjara bernama Enomoto Daichi. Namun untuk saat ini, ia belum bisa menjelaskan detailnya kepada Oga. Mendengar Chris bahkan mengetahui nama tersebut, Oga pun menyimpulkan bahwa Chris memang memiliki hubungan darah dengan putri Daichi-nya. Chris lalu mengutarakan maksud kedatangannya. Ia mengatakan bahwa dirinya membutuhkan bantuan Oga untuk mengumpulkan beberapa informasi dan ia bersedia membayar 3 kali lipat dari tarif biasa.
Oga menjawab bahwa dirinya tidak senaif itu untuk digoyahkan dengan uang. Namun setelah Chris menambahkan bahwa sebagai imbalan lain ia akan memberitahukan hubungan sebenarnya antara dirinya dengan Enomoto Daichi, Oga pun akhirnya tidak bisa menolak. Ia lalu bertanya tugas apa yang sebenarnya ingin Chris berikan kepadanya. Singkat cerita, Chris pun menjelaskan seluruh tugas tersebut. Dalam perjalanan pulang, Chris tiba-tiba dihubungi oleh Go. Go mengundangnya untuk menghadiri acara perkumpulan para tamu VIP dan menanyakan apakah Chris bersedia datang. Dalam hati Chris bergumam bahwa akhirnya momen itu datang juga. Go kemudian menjelaskan bahwa akan ada biaya pendaftaran, namun keuntungannya jauh lebih besar karena Chris bisa bertemu dengan para konglomerat dan orang-orang penting. Chris pun menyetujui undangan tersebut dan menanyakan waktu serta tempat pertemuannya. 2 minggu kemudian, acara perkumpulan pun diadakan. Saat sedang berjalan-jalan di lokasi acara, Chris disapa oleh Eru. Chris selalu bertanya apa yang Eru lakukan di tempat tersebut. Eru menjawab bahwa ia datang atas permintaan bosnya untuk membantu. Chris pun meminta maaf karena awalnya tidak mengenali Eru karena pakaian yang ia kenakan kali ini berbeda dari biasanya. Eru hanya tersenyum dan berkata bahwa pakaian itu memang tidak cocok untuknya. Namun Chris justru membalas bahwa pakaian tersebut sangat cocok. Sampai-sampai ia tidak mengenali Eru karena terlihat sangat cantik. Mendengar pujian tulus itu, Eru sangat-sangatlah senang di dalam hatinya. Seolah-olah sudah lama sekali ia tidak mendengar pujian seperti itu sejak dulu. Tak lama kemudian, Go datang menyapa dan berterima kasih karena Chris telah meluangkan waktu untuk hadir. Go lalu meminta Chris untuk menyisihkan sedikit waktu karena ia ingin memperkenalkannya kepada seseorang. Sementara itu, Eru masih terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi sambil melihat mereka berdua pergi menjauh. Saat Chris berjalan mengikuti Go menuju orang yang akan diperkenalkan kepadanya, jantungnya mulai berdebar kencang. Ia tahu hanya dari siluetnya saja bahwa orang-orang yang akan ia temui adalah 2 sosok yang selama ini ingin ia lenyapkan dan basmi. Namun apapun yang terjadi, Chris harus tetap tenang. Ia tidak boleh membiarkan sandiwara yang telah ia bangun runtuh. Chris tidak boleh membiarkan mereka mencium sedikit pun bau kecurigaan dari gerak-geriknya. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Chris melangkah maju dan memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri. Mereka pun berbincang hingga akhirnya Takura mengetahui bahwa Chris adalah seorang investor yang berasal dari Los Angeles, Amerika. Chogasaki lalu menyarankan agar Chris dimasukkan saja untuk berinvestasi pada bisnis yang sedang mereka jalankan. Takura merasa itu menjadi peluang yang sangat menarik. Dan Chris pun dengan senang hati menyatakan kesediaannya untuk ikut. Tak lama setelah itu, sebuah panggilan telepon masuk ke telepon Chris. Chris meminta izin sebentar lalu menjauh dari mereka untuk mengangkat telepon tersebut. Saat diangkat, ternyata panggilan itu berasal dari Oga. Oga mengatakan bahwa ia telah menemukan informasi baru dari seorang pelayan. Pelayan itu menyebutkan bahwa pemilik Imperator saat ini sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita dengan nama panggung Ellie. Dan nama aslinya adalah Meru. Go bahkan sempat mengatakan bahwa ia tidak menyangka jika Eru ternyata adalah mantan pacar dari Enomoto Daichi yang dulu ia kenal. Selain itu menurut Go, ada rumor mencurigakan mengenai pemilik Imperator yang nantinya akan ia jelaskan lebih lanjut saat mereka bertemu. Mendengar semua informasi tersebut, Chris tentu saja merasa terkejut dan tidak menyangka. Ia pun terdiam sejenak, lalu menyuruh Oga untuk melanjutkan investigasinya. Beberapa hari kemudian, di tempat Takura berada, terlihat Go, Takura, dan Chogasaki sedang berdiskusi mengenai sosok bernama Chris. Chogasaki menjelaskan bahwa ia telah menelusuri jejak Chris dan mencoba mencari tahu identitas aslinya. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Chris adalah seorang investor perwakilan dari perusahaan KNT. Selain itu wajahnya juga mirip dengan Elsie, pria di sebuah tempat yang pernah Takura datangi sebelumnya. Aset yang kini dimiliki Chris disebut-sebut berasal dari investasi kripto yang secara beruntung ia dapatkan. Mendengar hal itu, Go merasa yakin karena memang Chris terlihat memiliki banyak uang, seperti yang sudah ia katakan sebelumnya. Namun informasi yang mereka peroleh hanya sampai di situ. Chogasaki tidak menemukan apapun lagi mengenai masa lalu Chris. Setelah itu, Takura memerintahkan Go untuk segera menyuruh para wanita yang dimilikinya agar merayu Chris dan menutup kesepakatan bisnis tersebut.
Namun di sana terlihat Go tidak menyukai perintah itu. Ia bahkan mulai menunjukkan sikap tidak senang dan meminta agar pembagiannya dinaikkan. Takura pun menjadi sangat marah karena Go kini berani bersikap lancang. Pertikaian mereka hampir memanas, namun segera dilerai oleh Jogasaki. Jogasaki mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan permintaan tersebut dan menyuruh Go untuk pergi terlebih dahulu. Setelah Go pergi, Takura berkata pada Jogasaki bahwa Go saat ini memiliki rumor buruk yang berbahaya. Ia lalu membisikkan rumor tersebut kepada Jogasaki. Entah apa yang Takura sampaikan, namun Jogasaki tampak sangat terkejut setelah mendengarnya. Di sisi lain, Chris kini sedang bersama Oga menyelidiki sebuah tempat bernama Paradise. Oga mengatakan bahwa di tempat itu ia pernah bertemu dengan pengedar barang terlarang tersebut. Menurut Oga, ada sebuah organisasi bernama AZ Cartel yang bertanggung jawab atas penyelundupan barang tersebut. Oga juga menjelaskan kepada Chris bahwa informasi ini sebenarnya pernah ia berikan sebelumnya kepada almarhum Daichi. Saat itu, ia dan Daichi berencana untuk menginvestigasi kasus tersebut bersama-sama dan membalas dendam. Chris lalu mengubah topik pembicaraan dan mengatakan kepada Oga bahwa akhir-akhir ini ia juga telah memeriksa keuangan Imperator. Berdasarkan temuan timnya, ada sesuatu yang terasa sangat janggal. Chris mencurigai bahwa Imperator adalah tempat pencucian uang bagi para kelompok kriminal. Karena petunjuknya semakin jelas dan Go juga diduga kuat terlibat dalam penyelundupan narkotika, Chris kini berencana untuk melacak aliran dana mereka hingga ke akarnya. Untuk tahap awal, target utama dari misinya adalah menghancurkan Go terlebih dahulu. Untuk itu, bersama Oga, Chris mulai menyusun rencana investigasi. Selain itu, ia juga merasa membutuhkan satu orang rekan tambahan yang mahir dalam bertarung dan mampu mengelola sebuah organisasi agar rencana mereka berjalan lancar. Namun saat Chris sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dua orang gadis mendekatinya dan mengajaknya untuk minum bersama. Merasa canggung, Oga langsung membentak dan mengusir kedua gadis itu hingga menimbulkan sedikit keributan. Menyadari keributan tersebut, terlihat dua orang yang sejak tadi mengamati Oga segera melaporkan sesuatu kepada bos mereka. Dari laporan anak buahnya diketahui bahwa mereka menemukan seseorang yang sangat mirip dengan Elsie, pria yang selama ini tengah dicari oleh bos mereka. Terkejut mendengar laporan itu, sang bos langsung memerintahkan kedua anak buahnya itu untuk membawa orang tersebut menghadapnya. Dan ternyata bos tersebut adalah sosok yang selama ini sudah kita kenal, yaitu Banba Ryuji. Setelah sekian lama mereka menginvestigasi tempat yang disebut Paradiso itu, mereka tetap tidak mendapatkan petunjuk apapun. Oga mengatakan bahwa hal tersebut wajar, karena bahkan ketika ia menjadi polisi pun dirinya tidak pernah memperoleh banyak informasi mengenai jalur pengedaran barang tersebut. Sementara Chris masih berpikir Oga mengajaknya untuk minum, namun Chris menolak ajakan itu dan memilih pamit pergi. Melihat sikap Chris yang dingin, Oga justru semakin menyukai sosoknya. Dalam perjalanan, Chris masih memikirkan cara menemukan petunjuk. Tiba-tiba, ia disergap oleh beberapa orang yang memaksanya masuk ke dalam sebuah mobil. Singkat cerita, Chris pun dibawa ke suatu tempat dan dihadapkan pada Ryuji. Sesampainya di sana, anak buah Ryuji langsung bertanya mengapa Chris berkeliaran di klub tersebut, apa tujuannya dan mengapa ia bisa mengenal Oga yang merupakan mantan polisi. Chris menjawab bahwa ia sedang mencari seseorang. Merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, salah satu anak buah Ryuji langsung melesatkan pukulannya ke arah Chris dan bam! Chris berhasil menahan pukulan itu, mengatakan bahwa dirinya datang ke sana bukan untuk berkelahi. Ia kemudian bertanya apakah mereka memiliki hubungan dengan AZ Cartel. Mereka langsung menyanggah dan berkata agar Chris tidak menyamakan mereka dengan kartel narkoba kalengan seperti itu. Karena merasa tidak menemukan petunjuk apapun di tempat tersebut, Chris pun berniat pamit untuk pergi. Namun anak buah Ryuji tidak terima dan kembali menyerangnya. Chris menghindar dan membalas dengan satu pukulan telak ke perut lawannya yang langsung memicu keributan besar. Satu persatu anak buah Ryuji tumbang di tangan Chris. Tampaknya Daichi yang kini menjadi Chris setidaknya telah mampu bertarung dengan cukup baik setelah 2 tahun menghilang. Gerakannya tegas, lugas, dan tanpa ragu. Singkat cerita, semua anak buah Ryuji berhasil dikalahkan. Mereka tidak menyangka bahwa lawan mereka bukan sekedar Elsie biasa. Chris ternyata sangat kuat.
Saat mereka hendak kembali menyerang, tiba-tiba mereka dihentikan oleh Ryuji sendiri yang akhirnya muncul. Melihat siapa yang datang, Chris terkejut. Ia tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan Ryuji. Ryuji justru memuji Chris dan tentu saja ia mengenali wajah tersebut sebagai Haruki. Karena bagaimanapun Chris masih menggunakan wajah itu. Situasi membuat Chris terdesak karena tampaknya mereka tidak berniat membiarkannya pergi. Tidak punya pilihan lain, Chris pun membuka jasnya dan mulai bersikap serius. Dalam hati Chris bergumam bahwa dulu ia memang dihajar habis-habisan. Namun dirinya yang sekarang sudah berbeda. Ia telah menjalani latihan dan memperkuat dirinya selama ini. Chris mengepalkan tinjunya dan bersiap menghadapi mereka semua. Namun tepat saat anak buah mereka hendak meroyoknya, Ryuji menghentikan mereka dan berkata bahwa ini adalah pertarungan mereka berdua. Ia memerintahkan anak buahnya untuk tidak ikut campur. Duel pun dimulai. Ryuji meminta Chris untuk melakukannya di dalam ring dan Chris tidak keberatan. Saat mereka bersiap, Chris bergumam dalam hati bahwa meskipun dirinya menang, mereka kemungkinan besar tidak akan membiarkannya pergi dari tempat ini. Namun karena Chris ingin mengetahui sejauh mana hasil latihannya selama ini, ia pun memutuskan untuk mencoba semuanya dalam pertarungan melawan Ryuji kali ini. Di sisi lain, Ryuji mengatakan bahwa jika Chris sampai kalah, maka ia harus bersiap menjadi budak Ryuji selamanya. Chris tidak keberatan dengan syarat itu. Sebaliknya, ia pun meminta persyaratan yang sama pada Ryuji jika dirinya berhasil mengalahkannya. Ryuji menyerang lebih dulu. Chris berhasil menghindar dan langsung melesatkan pukulan balasan tepat ke wajah Ryuji. Lalu melanjutkannya dengan beberapa pukulan tambahan. Namun Ryuji berhasil menahan semua serangan itu dengan kedua tangannya. Seakan-akan pukulan Chris tidak memberikan efek apapun. Ryuji pun membalas dengan satu pukulan keras yang sempat ditahan oleh Chris. Namun perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, membuat Chris terdorong mundur dan tetap menerima hantaman tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Ryuji dengan cepat berlari ke belakang Chris dan langsung menguncinya. Pada saat itu, Chris teringat bahwa dulu juga ia pernah berada di posisi terkunci seperti ini. Namun Chris tidak kehilangan akal. Dengan satu tangannya, ia memanfaatkan celah dan mencabut salah satu kuku telunjuk Ryuji. Ngelinya. Karena kesakitan, Ryuji terpaksa melepaskan kuncinya. Melihat Ryuji lengah, Chris langsung membenturkan kepalanya ke dagu Ryuji. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu pun terkejut dan takjub. Karena baru kali ini ada seseorang yang berhasil melepaskan diri dari kuncian Ryuji. Ryuji terlihat terkejut dan berkata bahwa Haruki telah banyak berubah sejak keluar dari penjara. Ia pun penasaran dan bertanya apa yang dilakukan Haruki setelah bebas. Chris yang saat itu masih menggunakan identitas Haruki menjawab bahwa setelah bebas ia langsung pergi ke makam ibunya yang telah meninggal. Mendengar jawaban itu, Ryuji terdiam sejenak. Ia kemudian melepaskan Chris dengan alasan kukunya masih sakit sehingga ia jadi malas melanjutkan pertarungan. Namun sebelum pergi, Ryuji tiba-tiba berkata bahwa ia meminta maaf karena dulu anak buahnya pernah mengejek orang tuanya. Juga ia berharap bahwa cekikan yang ia berikan tadi tidak merusak wajahnya. Di saat itu tampaknya Ryuji mulai menyadari bahwa orang yang ia lawan bukanlah Haruki yang sangat ia benci, melainkan Daichi. Singkat cerita, Chris pun pulang dan langsung menyuruh Tako untuk memeriksa bisnis gym dan klub yang dikelola oleh Banba Ryuji. Tako sendiri mengkhawatirkan kondisi Chris yang pulang dengan pipi yang memar. Chris mengatakan bahwa ia akan bertemu Banba keesokan harinya sambil membuka sebuah brankas yang penuh dengan uang dan emas. Tako berspekulasi bahwa Chris tidak mungkin membeli mereka semua. Namun Chris menjawab bahwa uang tidak ada gunanya jika hanya didiamkan. Ia akan menggunakan semuanya untuk tujuannya.